Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih ketemu di awal pekan, di hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Jadi, hari ini adalah awal pekan yang mudah-mudahan saja kami doakan ini ya akan membawa kebaikan buat Anda semua, untuk semangat menghadapi awal pekan ini. Dan Mhm. biasa kami akan ajak Anda untuk memperbincangkan banyak berita-berita industri koran. Saya kira sebagian besar dari Anda juga sudah baca. Tapi sekali di sini kita ajak Anda untuk membaca apa berita di balik beritanya dan konteksnya pada terhadap sebuah peristiwa itu. Dan alhamdulillah masih bersama kami, saya Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali di awal pekan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Yes, oke. Bagi apa nih yang masih mau kita bahas tadi? Iya, Mas Hersu itu soal dasmu etik. Ini bukan dasnya Mas Hersu loh ya. Ini Itu salah udah yang lain gitu udah kan. serius itu. Itu masih rame loh Mas Hersu, masih dan saya rasa itu akan menjadi semacam julukan baru begitu ya. Kayaknya melekat jadinya. Itu hampir nasibnya hampir seperti Samsul asam sulfat itu yang begitu keluar itu langsung heboh menjadi trending topik yang di puncak. Begitupun dengan kemarin dasmu etik itu dan terutama kata dasmu itu tadi Mas Hersu. Mungkin Dan kita ya. masih bisa bahas itu. Ya nggak bisa disingkat kayak Samsul gitu ya. Kalau Samsul kan Asam sulfat gitu. Tapi mohon maaf tersinggung buat yang bernama Samsul ya. Tapi kalau etik, dasmu etik itu apa? Dastik. Dastik nanti bilang dasnya pitik kan. Dasnya. Iya, yang cukup diingat itu adalah kata dasmu itu tadi Mas Hersu. Walaupun sebetulnya letak krusialnya adalah di soal etik kalau saya rasa sih begitu begitu ya. Ya, ya, Itu ya. yang diingat soal dasmu. Dan itu perkembangan terbaru kan nih kalau mereka bilang bahwa itu guyon-guyon dan orang tapi kemudian nggak anggap ya nggak bisa dan guyon dikaitkan dengan etik bukan soalnya dasnya kasar tapi ketika disambung dengan etik itu jauh itu ada soal yang jauh lebih serius dari sekedar Iya. kasar saja ya. Tapi Mhm. sekarang ini kelihatannya Gerindra masih seperti kecolongan gitu ya karena itu forum forum Rakornas tapi forum besar ada kamera-kamera sebenarnya di situ Mbak. Tapi mungkin memang saya cek itu nggak ada siaran langsungnya sih memang Iya, ada. di Garuda TV atau di Gerindra TV nggak ada. Mhm. Mhm. Jadi mungkin ada kebijakan itu yang tertutup gitu. Nanti Mbak Agi bisa cerita pengalaman lagi Mhm. pernah ikut acara-acara semacam ini. Mhm. Dan Gerindra kelihatannya kalang kabut dan sekarang mencari siapa pembocornya gitu. Tapi saya kan kira kan itu ribuan orang yang hadir di situ kan. Jadi Mhm. nah, agak sulit lah saya kira apalagi itu menyebar kemana-mana. Saya kira ini menarik untuk tetap terus kita bahas karena sampai tadi malam juga masih sampai hari ini juga masih jadi trending topik ya Mbak ya. Sampai hari ini masih rame Mas Hersu, masih terus-terus diberbincangkan, begitu juga dengan produksi meme-meme dan juga potongan-potongan video yang disambung-sambungkan begitu dengan video-video yang telah lalu begitu. Jadi ini boleh kita kita perdalam nanti ya. Tunggu ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik, etik, dasmu etik. Selain itu juga apalagi ya Mas Hersu, itu sepertinya ada ini ya kelanjutan dari perkataan atau ungkapan dari Pak Ivan Yustiavandana yaitu Oh Ketua PPATK. ya, Mm-mm. soal dana aliranan ya dana-dana dana-dana haram yang masuk ke pemilu dan saya kira itu memang eh, pintu masuk sih sebenarnya untuk money laundering itu ya untuk cuci uang itu Iya. paling Mhm. dana-dana Betul. paling paling mudah Mhm. masuknya kenapa lagi kita tahu kalau untuk setiap kali saya kira kita bahas mungkin lama beberapa waktu yang lalu ya kalau kemudian ada laporan keuangan dari kandidat yang diaudit oleh Mhm. akuntan publik misalnya kemudian disetorkan ke Mhm. BPU jangan percaya itu semua angkanya jauh dari realitas yang orang dari kandidat dan itulah dana-dana haram itu tadi masuk kan gitu dan Mhm. persoalannya bukan hanya sekedar persoalan dana haramnya sih Mbak ya dan dia Mhm. juga digunakan sebagai money kami bayangkan itu nanti kan itu mereka mengeluarkan uang-uang itu semua yang selama ini mandat parkir ya dan yang paling berbahaya itu adalah
kemudian bahwa ini mereka kan tidak gratis, berikan uang semacam ini ada ya, jadi konsesi-konsesi politik dan sebagainya harus mereka memberikan kepada para penyandang dana ini yang apa kita sebut bagian dari oligarki hitam ya, oligarki hitam ya, atau taipan hitam itu bermain di balik layar kekuasaan. Ini harus serius, tidak boleh dianggap sepele dan maksudnya dan harap untuk kampanye pilek maupun kalau pilek itu nanti dampaknya tentu kita akan mudah menduga bahwa mereka akan buat regulasi-regulasi yang para pemilik dana haram ini, dan kalau pemerintah ya pemerintah nanti juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mereka ini. Jadi ini soal serius karena di Indonesia kalau disebut ada aturannya sebenarnya nggak jelas. Audit itu nggak pernah dilakukan. Audit dana pemilu, dana pilpres. Iya, ya betul sekali Mas Hersu. Selain itu juga tampaknya perperangan atau perseteruan gitu ya antara 02 dengan 03 ini juga makin kencang begitu. Jadi Mas Hersu mungkin memperhatikan ketika Kaisang ditanya soal hasil debat dan kemudian dia memberikan jawaban bahwa kalau menurut dia diferensiasi begitu antara 01 dengan 02 itu sangat jelas. Dia mengatakan bahwa kalau mereka yang menginginkan perubahan ya itu ke Pak Anies begitu. Jadi betul-betul Anies itu mengusung perubahan. Dan kemudian kalau yang ingin mengusung keberlanjutan ya itu pilih Pak Prabowo karena memang betul-betul itu jelas. Dan sementara kalau untuk Ganjar itu saya bingung, dia mengatakan begitu. Saya bingung. Jadi keberlanjutan juga sepertinya tidak dan setengah-setengah atau perubahan juga sepertinya ada bagian dari Ganjar itu yang menginginkan perubahan juga. Jadi kalimat dari Kaisang adalah saya bingung mendefinisikan dari Pak Ganjar. Itu rupanya cukup tajam itu Mas Hersu dinilai karena belakangan kan dari kubu Ganjar ini berusaha untuk kembali mendekati Pak Jokowi begitu kan untuk mendapatkan blessing dari dia. Nah, ini akhirnya mendapatkan mendapatkan tamparan lagi. Akhirnya apa yang terjadi pada Kaisang di yang lalu-lalu, ini saya juga geli sendiri Mas Hersu, karena sebetulnya ini sudah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Saya bacanya juga heran gitu ya. Tapi inilah yang namanya kampanye negatif atau negatif campaign itu seperti ini. Ini bukan black campaign karena ini memang terjadi pada waktu itu ya cukup viral gitu berita tentang Kaisang, yaitu ketika Kaisang itu mengghosting pacarnya namanya siapa? Felicia Tisu atau siapa Mas Hersu? Felicia Tisu ya yang dari Singapura itu begitu, yang sudah pacaran selama 5 tahun dan kemudian putus begitu saja. Dan ketika itu kemudian yang memviralkan ini sebenarnya adalah pendukung keras dari Pak Jokowi, yaitu bernama Aoki Vera yang tinggal di Jepang begitu. Dan kita dapat menemui banyak jejaknya nih. Saya cukup tahu karena saya melihat buzzer-buzzer dari Pak Jokowi ini dari sejak tahun 2016-2017 dari sejak Pilkada DKI begitu. Nah, ini dia kemudian membongkar kembali tentang kisah asmara Kaisang tersebut dan kemudian pada waktu itu memang sempat ramai begitu di mana Kaisang itu diminta untuk mengambil pakaiannya begitu dan juga disebutkan celana dalamnya begitu ya yang ada di tempat Felicia Tisu tersebut begitu Mas. Sebelumnya kan kita juga cukup ramai soal orang dalam ya. Anies kan mengatakan soal order orang dalam. Nah ini bukan orang dalam tapi celana dalam begitu. Ini diungkit lagi tapi ya itu. Ini bagian dari serangan terhadap Kaisang karena dia cukup agresif ya. Satu selain dia juga mengancam Jawa Tengah itu akan jadi kebun mawar dan lagi dengan banteng dan itu jelas itu bagian dari upaya PSI untuk memprovokasi PDIP kan. Betul. Sementara PDIP kemarin sering kita bahas, saya menyimpulkan bahwa biasanya Ganjar sudah menyerah karena dia datang ke IKN waktu itu ya Mbak ya, kemudian dia menyatakan akan melanjutkan IKN, kemudian terakhir yang terbaru di Sandiaga Uno saya kira, meskipun mungkin kita tidak bisa lihat Sandiaga representasi dari TPN karena dia kan di P3 dan P3 itu nggak terlalu signifikan lah menjadi partai parlemen yang koalisi di situ. Dan dia menyatakan bahwa ya Pak Ganjar itu adalah Pak Jokowi 3.0 gitu karena adalah yang akan identik dengan Pak Jokowi dalam melanjutkan Pak Jokowi.
saya heran apa ya pentingnya gitu, karena semacam itu karena jelas seperti yang kita analisis kita juga kemarin, kalau Ganjar menyatakan bahwa dia akan menjadi penerus Pak Jokowi, ya itu sudah pasti dipastikan Pak Prabowo dan Gibran lah yang akan dapat limpahan suaranya, bukan Ganjar kan gitu. Dan lebih parah lagi ketika akhirnya ditegaskan oleh Kaisang, dalam hati Kaisang kan kira-kira apaan sih lo masih aja ngarepin babi gue kan, buka gue itu lucu kayak gitu, ya kan? Iya, iya. Tapi karena mungkin kalau dari pihak Ganjar, Mas Hersu, mereka membuat analisa bahwa sekitar 3/4 relawan Pak Jokowi itu masih menjadi pendukung Ganjar. Mungkin tapi kalau saya lihat, kalau dilihat dari buzzer itu artinya mereka yang selama ini memang direkrut begitu ya, dan kemudian selama ini tampaknya itu berbayar, itu memang iya, sebagian besar itu memang melekat ke Ganjar. Tapi kalau relawan Jokowi, saya lihat lebih banyak sebetulnya melekatnya sekarang kepada Prabowo Gibran begitu. Tapi dari pihak Ganjar ini kan mengklaim bahwa 3/4 itu masih tetap bersama mereka 03, sementara hanya sekitar seperempat gitu, paling banyak sepertiga itu melekat kepada Prabowo Gibran. Itu yang mereka yakini. Tapi kalau saya mendapatkan cerita sekarang dari teman-teman di daerah, juga ada teman saya juga yang nyalek dari PDIP, Mas Hersu. Ya dia mengatakan bahwa sekarang kami ini berjuang mati-matian untuk parlemen begitu, baik itu di pusat maupun di daerah begitu, Mas Hersu. Jadi mereka harus merebut parlemen, harus menguasai parlemen, karena memang mereka tahu betul bahwa Gerindra ini kan sangat-sangat saat ini sangat berusaha keras untuk menyusul jumlah anggota DPR-nya di parlemen begitu, Mas Hersu. Jadi lebih banyak mereka, kalau kader-kader itu ya, kalau saya lihat mereka berjuang untuk dirinya supaya tembus di parlemen. Bukan lagi, tidak terlalu soal antara Ganjar, Prabowo dan sebagainya, tidak. Kalau saya rasa ya dari beberapa yang saya ketahui itu tidak terlalu memikirkan itu begitu. Jadi mungkin yang lebih banyak berjuang soal ini adalah DPP, Ganjar, kemudian TPN dan sebagainya begitu. Ya, ini berat dong ya situasi semacam itu. Oke, mari kita bahas yang topik pertama itu ya, yang kelihatannya saya tidak tahu apakah ini cuma sekedar pelampiasan secara kesalahan atau serius mereka akan mengusut siapa sebenarnya yang membocorkan rekaman dari Prabowo ketika menyampaikan kritik das itu ya. Tetapi saya kira kalau kemudian akhirnya katakanlah ketemu orangnya yang menyebarkan, itu kan juga tidak bisa membereskan bahwa kerusakan yang sudah terjadi kan. Ya, kan itu kerusakan sudah terjadi dengan secara luas. Kalau kemudian ditangkap orangnya ini orang yang menyebarkan, kan tidak berubah fakta bahwa Prabowo mengucapkan itu. Iya, betul sekali Mas Hersu, itu kan sudah terjadi begitu ya. Nah, saya ingin memberikan insight bahwa dulu saya pernah begitu ya, tahun 2019, 2018 akhir atau awal 2019 begitu ya, itu memang mengikuti rakernis begitu di Hambalang begitu. Jadi rakernisnya Gerindra itu bersama beberapa teman wartawan. Nah, terus kemudian kita mengikuti memang kalau untuk acara seperti itu begitu ya, biasanya Gerindra ini untuk acara tertutup gitu ya, yang temanya tertutup atau acara internal itu biasanya memang hanya betul-betul kader yang diperbolehkan masuk begitu. Jadi saya rasa yang kemarin ketika ada acara Rakornas, dan kabarnya Rakornas itu kan memang dibuat dengan sudah mepet waktu atau secara mendadak gitu ya, tiba-tiba setelah berlangsung acara debat pada hari Selasa pada tanggal 12, dan kemudian acara itu sendiri walaupun besar seperti itu kan namanya Rakornas nasional, itu datang kader-kader itu dari seluruh Indonesia begitu, dari seluruh DPD bahkan DPC begitu ya, bisa datang. Dan pada waktu itu juga yang ketika rakernis internal dan tertutup, yang akhirnya saya dan beberapa teman wartawan yang ketika itu melakukan wawancara kepada Pak Prabowo ya untuk kontestasi 2019, itu diundang untuk ikut, silakan ikut, tapi HP tetap diserahkan sebagaimana semua kader juga menyerahkan HP-nya. Jadi rupanya memang di acara-acara internal dan temanya tertutup seperti itu tidak hanya kami yang wartawan, bahkan kader-kader itu yang sampai ada yang membawa HP 2, yang membawa handphone 3, begitu semuanya diserahkan, kemudian kami diberikan nomor, dan nanti ketika sudah selesai acara berdasarkan nomor tersebut nanti
kami akan diberikan lagi gadget-gadget tersebut gitu Mas Hersu. Jadi saya rasa ini memang betul kecolongan seperti kata Dasko. Dasko ini kan ketua harian DPP Partai Gerindra ya. Jadi cukup tinggi lah langsung di bawah Pak Prabowo begitu, dan dia mengetahui betul saya rasa situasi seperti itu, dan Dasko mengatakan bahwa ya memang belakangan ini pada rapat-rapat seperti itu selalu ada yang masuk. Dia tidak menyebut penyusup ya, tapi dia mengatakan bahwa selalu ada yang masuk dan kemudian akhirnya itu keluarlah rekaman seperti itu begitu. Jadi memang pada saat ketika Pak Prabowo ada di panggung misalnya seperti yang terjadi di Kemayoran kemarin, itu kita tidak boleh ada yang merekam sama sekali, tapi event tersebut tetap direkam oleh pihak internal Gerindra. Jadi memang seperti halnya kita show di televisi, ada beberapa kamera, ada kamera utama, ada kamera 1, kamera 2, 3 dan sebagainya begitu, dan itu untuk kebutuhan internal mereka sendiri begitu. Dokumentasi ya, nanti diedit Dokumentasi. dikeluarkan gitu ya. Ya. Betul, betul. Dan nanti kalau seandainya ada berita soal itu, misalnya, itu adalah hasil pernyataan dari Pak Prabowo setelah keluar. Jadi ketika itu wartawan tetap ada di luar, begitu ketika sudah selesai, Pak Prabowo memberikan pernyataan tadi di dalam kejadiannya seperti ini, seperti itu. Jadi ya memang itu memang betul-betul tertutup. Dan sekarang saya rasa kalau seandainya Partai Gerindra itu merasa kecolongan atau kelimpungan atau sempat kaget, bingung begitu ya Mas Hirsu, itu wajar karena ini artinya memang ada orang yang memang ingin mengeluarkan begitu ya pernyataan-pernyataan tersebut. Memang kalau pada acara internal Pak Prabowo tuh bisa mengatakan apa saja begitu. Dan kemudian emosionalnya juga dia tampakkan, lucunya dia tampakkan. Kadang ada suasana yang dia terdiam cukup lama dan kemudian ketika itu ya yang saya alami kader Gerindra ada yang menangis, ada yang apa begitu ya, ada itu memang momen seperti itu ada begitu. Jadi mungkin karena momen yang intim itu sehingga mereka tidak menyiarkan ya secara langsung begitu. Tapi ya sayangnya itu tadi Mas Hersu, memang hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu kalau menurut pendapat saya pribadi, itu kan hal yang bisa kita katakan hanya kepada misalnya ketika kita berdua saja dengan ya semacam curhat kepada sahabat lah. Walaupun itu kepada kader atau apa, itu sangat risky banget di dalam kondisi yang seperti saat ini begitu. Apalagi orang yang sudah tahu kebiasaan dari Pak Prabowo, dia akan mengatakan hal-hal yang seperti itu begitu ya, hal-hal yang sangat yang tidak enak didengar oleh lawan maupun oleh masyarakat begitu. Harusnya itu sudah mulai diantisipasi oleh timnya bahwa pada saat seperti itu kemungkinan bocor besar kali dia jangan mengatakan itu. Tapi ya itu kalau banyak sekali saya lihat di internet dan juga di sosmed mereka mengatakan qadarullah begitu ya. Itu akhirnya kita tahu sifat asli dari Pak Prabowo begitu. Jadi bahkan ada yang mengatakan itu sebenarnya bukan by accident, tapi itu memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa bahwa supaya orang tahu sifat asli masing-masing dari semuanya begitu, dari tidak hanya Pak Prabowo, baik itu Ganjar maupun Anies, semuanya mendapatkan jatahnya masing-masing. Ada juga yang berpendapat seperti itu, Mas Hersu. Tapi sebenarnya memang kan kalau kita yang lama ya mengikuti Prabowo ya, dan juga terlibat secara dekat dalam kampanye. Oh ya, sebenarnya tidak seperti itulah Pak Prabowo gitu. Makanya kita agak terheran-heran ketika kemudian waktu itu di branding secara gemoy gitu. Karena nah ini kan kita mesti ngomongin dari sisi marketing ya Pak. Ini marketing politik di bagian itu ya. Yeah. Kalau dalam marketing kan gampang, kita nggak bisa membuat sebuah produk itu dan kemasannya, packagingnya, iklannya itu berbeda dengan produknya itu nanti dari sebagai bubble gitu, atau bahkan bubble itu akan mengecewakan pelanggan ya kan, karena kok kemasannya seperti ini tapi isinya beda kan, gemoy dan gemaskan joget-jogetnya iyalah itu Prabowo, tapi gemoynya itu kan nggak Prabowo banget gitu. Jadi kalau saya kira Pak Prabowo sendiri ketika dipaksakan itu dia juga bingung dalam situasi, dan ada situasi ketika akhirnya tertekan seperti dalam film dalam debat kemarin Pak Prabowo terpaksa muncul, dan itu pun mungkin masih ditahan gitu, dan meledaknya ketika kemarin itu gitu ya dalam rakernas dia perlu semacam katarsis gitu sebagai placement untuk menempatkan kemarahannya, ya itu kemarin ditempatkan di sana. Jadi ini memang kalau saya lihat ini saya menyebut sebagai bencana public relation ya. Karena kita tahu bahwa branding gemoy itu kan lama sekali dan cukup lama digarap dan sangat serius dengan biaya yang sangat besar ya Pak. Dan itu melibatkan
melibatkan konsultan, melibatkan para influencer dan semuanya itu di branding semacam itu, dan harus diakui sejauh ini cukup berhasil loh anak-anak di kampung-kampung yang jauh dari kota itu, ketika ditanya pilih siapa, pilih Pak Prabowo, karena gemoy kan gitu kan, ada banyak sekali seperti itu. Tapi saya kira hari-hari ini itu sudah berantakan itu branding gemoy itu, karena sama halnya juga dampaknya kemudian luas sekali kan. Apanya video itu luas sekali, dan kalau tidak salah kan kemudian tadi kita bahas Ismail Fahmi Brown Fred juga secara khusus bahkan kemudian membuat pemerintahan soal ini, dan bahkan dia kemudian memberikan rekomendasi dalam tanda petik yang kata dia belum pernah memberikan apa semacam itu. Jadi artinya apa? Ketika dia sampai melakukan itu, ini soal yang serius gitu, dan saya menangkap kekhawatiran kan dari tim Prabowo dengan menyatakan tidak ada dampaknya elektabilitas, debat itu tidak ada pengaruhnya ke elektabilitas. Bukan soal debatnya, tapi apa yang terjadi di dalam debat, dan kemudian dampak itu saja, karena media sosial kan sekarang berbeda dengan itu gitu ya. Media sosial itu betul-betul menjadi media mainstream, bahkan menurut saya bukan mainstream lagi, udah air bah ya, seperti Bagi cerita sampai tengah malam sampai pagi hari itu saja gitu orang nonton ya. Dampaknya ini pasti sangat serius, apalagi kita tahu gemoy ini kan yang jadi segmen yang dibidik atau anak-anak muda yang melek digital gitu ya Pak ya. Ya, generasi digital lah yang ditarget. Kemudian ini hancurnya juga melalui digital gitu. Tapi kita kalau ngomong ngaitkan dengan Samsul dan sebagainya, kemudian blunder jadi cheerleader, jadi kompor di KPU itu, jadi betul-betul ini apa yang terjadi. Karena kalau kemarin kita sudah bahas ya, ketika jajak pendapat, polling, dan juga mata di media sosial, debat pun Pak Prabowo itu dianggap mengecewakan, dianggap tidak sesuai ekspektasi. Ditambah lagi dengan blunder barunya itu yang soal dasmu itu, etik dasmu itu menurut saya parah sekali. Bagi orang lain ada dua sisi saya lihat soal etik dasmu satu, dan bahasa sendiri yang dasmu itu yang kasar, tidak sopan. Yang kedua soal etik, itu yang serius banget, itu levelnya orang yang sangat serius konsep terhadap persoalan etika bangsa yang sudah proses seperti ini. Pak Prabowo kan seperti terkesan melecehkan etik tidak penting. Itu saya kira makanya dampaknya serius, dan kelihatan sekali kalau kemudian mereka mencoba mendinai nggak ada dampaknya terhadap elektabilitas. Siapa bilang kalau nggak ada dampaknya, ya kalian diem aja, nggak usah dibantah kan gitu. Ini memang seperti tsunami kalau saya lihat Mas Hersu, karena dalam jangka waktu 1 pekan saja, ini ada 2 kali kehebohan seperti ini yang dua-duanya memuncaki trending topik di percakapan, baik di medsos, di online maupun di offline kalau saya lihat. Jadi yang pertama adalah soal debat. Jadi debat itu kan berlangsung pada hari Selasa, dan ketika itu kemudian langsung ada polling, hampir semuanya melakukan polling. Bahkan even di 02 influencer maupun pengurus-pengurus partai begitu ya, yang aktif di media sosial itu membuat polling begitu. Nah, dari polling itu ternyata mereka kalah malah. Jadi Pak Prabowo nomor 3 di situ. Padahal itu yang membuat adalah orang-orang dari 02. Nah, belum lagi yang jajak pendapat, misalnya kalau jajak pendapat itu salah satunya yang membuat Kompas ya, di situ juga Pak Prabowo juga jatuh begitu, terkapar lah di situ. Dan kemudian juga di mana Pak Prabowo sangat disayangkan, dia manyun-manyun gitu ya, seperti manyun-manyun, dan kemudian juga mengeluarkan lidah melet seperti itu. Menjulurkan lidah. Betul, itu rame betul Mas Hersu. Saya sampai capek begitu menghapus kiriman-kiriman seperti itu begitu. Dan kemudian juga itu di-counter sebetulnya dengan ada cuplikan Anies yang dimana dia tampak menaikkan alis, dan kemudian seperti itu ketika Pak Prabowo sedang ngomong, itu saya lihat kembali rekamannya dan ternyata tidak ada. Jadi kalau itu mungkin fake ya. Jadi itu buatan berdasarkan filter, kan sekarang ada filter yang saya diam begini pun nanti ketika saya masuk ke dalam filter maka alis kepala saya bisa naik-naik sendiri begitu. Jadi ini di counter dengan sesuatu yang fake begitu. Itu ada yang termakan, bahkan saya ngelihat influencer besar saja termakan. Loh, apa bedanya Pak Prabowo melet terus kemudian dengan Anies yang menaik-naikkan lidah tidak sopan, menaik-naikkan alis tidak sopan ketika Pak Prabowo sedang berbicara. Padahal aslinya saya lihat tidak ada begitu. Nah, tapi itu kemudian sudah soal-soal itu sudah mulai agak-agak orang hanya membincangkan soal apa topiknya gitu, isinya begitu, isi dari debat gitu. Tiba-tiba belum juga itu terlalu mereda, sudah kembali lagi terjadi soal dasmu etik itu tadi. Jadi betul-betul bencana
dalam satu pekan 2 kali dan dua-duanya itu meruntuhkan. Kalau saya lihat tidak hanya membuat menghantam ya, tapi sudah betul-betul luluh lantak lah itu di media sosial. Kalau yang sebelumnya misalnya seperti di Instagram itu ketika ada pendukung dari Pak Prabowo mengatakan gemoy begitu Pak gemes sama Pak Prabowo gitu, gemoy ya gitu, walaupun sudah senior, mereka biasanya tidak mengatakan tua gitu ya, sudah senior tapi tetap ngegemesin, pengen punya ada juga mengatakan pengen punya kakek kayak Pak Prabowo, pengen punya bapak seperti Pak, masih seperti itu tuh masih ada yang menimpali dan cukup banyak. Tapi sekarang istilah gemoy itu sudah sangat-sangat berkurang diucapkan, karena begitu ada yang mengucapkan itu langsung yang nyerbu banyak banget Mas Ersu, Ya dan yang mungkin nyerbu itu yang counter begitu. ya itu yang disebut sebagai brand image ya. Dan kita kalau Kerusakan ya. brand image itu susah. Kita kalau dulu kita ditawarin untuk brand sebuah produk itu, kita lihat produknya rusaknya udah parah, kita sarankan udah lupakan aja produk ini, kita lebih baik buat produk yang baru yang berbeda, karena effortnya untuk mengembalikan kerusakan yang terjadi pada sebuah brand itu jauh besar ketika kita membuat brand baru gitu. Tapi kan namanya capres, capres itu nggak bisa sama dengan Gibran ya. Jadi kalau saya sedikit bisa menduga ini bentar lagi sudah kan bermunculan lembaga-lembaga survei yang memberikan justifikasi bahwa suara dari Gibran dan Prabowo itu akan meroket. Tapi kan kita bersyukurnya ada juga tim lembaga survei juga yang nempel ke hashtag dan kemana ke Ganjar Mahfud yang juga akan memberikan counter gitu, pada saat yang bersamaan suaranya berbeda. Jadi dari situ aja kita udah tahu sama ada yang ngibul salah satunya, kita tahu dua-duanya yang ngibul kan gitu. Iya, apalagi kemudian memang jawaban dari kubu 02 ini kurang simpatik kalau yang saya lihat Mas Ersu. Jadi orang malah marah-marah. Jadi yang pertama adalah jawaban dari Daniel Ansar Simanjuntak. Ini adalah juru bicara dari Pak Prabowo. Ketika dia mengatakan bahwa itu 1000% begitu ya, bahwa itu hanya candaan dan sebagainya, itu orang tetap tidak percaya. Apalagi Daniel sebelum bencana dasmu etik ini tadi, Daniel baru saja mencuitkan sesuatu tentang Pak Prabowo yang juga mendapatkan tanggapan sangat luas gitu, bahwa cuitannya itu berlebihan begitu ya. Nah, sehingga ketika terjadi ini, itu orang lebih besar itu tidak percaya bahwa itu hanya sekedar untuk menurunkan tingkat emosi masyarakat saja. Dan kemudian ketika ada wawancara juga dari Dasko, yaitu ini adalah ketua harian ya, ketua DPP Gerindra harian. Kompas nih, maksudnya apa? Maksudnya apa gimana? Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu loh. Kompas ya. Kompas ya. Hah? Di mana dia ngaku? Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies. Nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan. Ada nggak? Nggak ada. Jangan ini juga, jangan mengarah-ngarahkan juga. Dari mana sih? Dan dia mengatakan malah justru di situ dia menanya-nanyakan ketika dia diwawancara dan menanyakan siapa yang wartawan yang mewawancara gitu ya, bahwa dari Kompas ya, Kompas gitu ya, beberapa kali dia mengatakan demikian. Itu orang betul-betul tidak simpati Mas Hersu kalau saya lihat, terutama itu di Twitter ya, mereka marah karena itu seperti bentuk intimidasi begitu. Ya, sebenarnya cukup. Kalau kata bahasa wartawan bacanya kata ngegas wartawan sekarang gitu ya istilahnya. Betul. Ya, di pihak yang seharusnya malah justru agak merendah untuk meraih simpati begitu ya. Tapi kemudian malah justru itu membuat orang tambah mangkel. Kalau saya melihat demikian Mas Hersu, apa yang terjadi pada wawancara Dasko. Apalagi kemudian juga rame Mas Hersu, itu yang Inayah Wahid di acara Haul Gus Dur, ya, belum lama ini juga kan, baru kemarin, dan kemudian itu viral ketika Inayah Wahid, ini putri bungsu dari Gus Dur, itu kemudian juga dia menarasikan soal dasmu etik ini tadi. Dari jejak-jejak kontribusi Gus Dur tersebut, kita melihat benang merah, akhlak di dalam demokrasi. Dan itulah budaya etika yang coba dibangun oleh Gus Dur. Mengabaikan etika berarti mengabaikan kemanusiaan. Manusia memiliki harkat dan martabat karena kesadaran etisnya.
dan Sang Holik telah mengamanahkan akhlak kepada kita manusia sebagai makhluk paripurnanya. Kita disebut dengan al-holku karena kita dibebani oleh akhlak, dan itulah etika. Jadi kalau hari ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan endasmu etik. Maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini. Di mana orang itu dengan mengatakan demikian, dia akan dapat dilihat di manakah dia meletakkan harkat dan martabat dari negara, dari bangsa ini, ketika dia mengatakan soal etika itu sebagai diikuti dengan diksi indasmu itu tadi. Jadi ini bahaya sekali, dan sekarang apalagi orang ini debat tanggal 20, dan saya kira baju Gibran ini bukan hanya sesuatu yang dia tampil di patung, tapi justru ditambah beban bunder ini akan membuat secara psikologis itu dia akan makin tertekan dari debat, karena dia sendiri kan dalam keterangan menyatakan bahwa untuk forum-forum resmi, panggung resmi gitu, biar Pak Prabowo urusan saya akan usulan aja kan, itu menunjukkan bahwa dia tidak siap sebenarnya untuk menghadapi macam itu kan. Ada juga video yang viral kan dari Gibran ketika dia model kayak format town hall meeting yang dilakukan oleh Anies, yang Anies itu ya, ketemu langsung dengan para mahasiswa dan sebagainya kan, dia di IKN juga ketemu dengan seorang siswa gitu. Ternyata malah ketika tanya jawab dia lebih banyak bertanya dan dia tidak memakai mic, jadi kita nggak tahu apa yang ditanyakan oleh Gibran seperti apa, tapi dari jawaban si siswa itu kita tahu, dan dari situ kita menyimpulkan dia bukannya memberi solusi, dia malah balik nanya-nanya ke si anak SMK itu gitu kan. Iya, jadi di acara tersebut juga Gibran ini juga mengatakan bahwa bagian untuk rapat akbar begitu ya, pertemuan akbar itu adalah bagiannya Pak Prabowo. Sementara kalau dia cukup bagiannya adalah belusuan dan kemudian ketemu dengan masyarakat saja begitu. Ini memperlihatkan ya Mas Hersu, dia memberikan jawaban seperti itu kira-kira sudah dibisiki atau tidak begitu ya oleh tim konsultan media dan konsultan politiknya dia begitu. Karena itu kan memperlihatkan keengganannya untuk berada di situasi yang memang betul-betul wah gitu ya, besar, megah. Itu kan tekanan psikologisnya kan sangat-sangat berbeda daripada sekedar kita duduk-duduk dan hanya beberapa orang saja. Beda lagi kalau dengan Anies, yang desak Anies yang begitu banyak orangnya. Kalau Gibran ini kan ketika itu tengah berlangsung juga dia ada di atas kapal gitu, di atas Sungai Kapuas, di atas kapal, kemudian melakukan dialog dengan warga seperti itu, yang tentunya itu tidak terlihat cukup besar begitu kan pesertanya, apalagi di peserta yang seperti itu saja. Kemudian dia kita bisa lihat videonya itu, dia tampak kesulitan untuk menjawab gitu, dan dia sudah tahu bahwa anak ini adalah sekolah SMK, tapi dia menanyakan sudah pengalaman kerja di mana, seolah-olah seperti itu, karena kan dijawab bahwa ya saya tidak memiliki pengalaman kerja, tapi saya begini-begini, kan dijawab oleh anak tersebut. Nah, ini tanggapan dari netizen, ada yang mengatakan jangan-jangan sampai sekarang anak SMK itu masih duduk di atas kapal itu dan menunggu jawaban dari Gibran gitu. Itu waiting for the godon sih jadinya gitu ya kan. Ya Mas Hersu, ini kita mungkin bisa bacakan hasil analisa dari Ismail Fahmi terhadap betapa dampak atau itu tadi kalau kita katakan di jurnalistik ini memiliki magnitude dan juga memiliki impact begitu yang sangat besar gitu ya. Nah, ini dasmu etik ini oleh Ismail Fahmi lewat drone emprit gitu, dia mengatakan bahwa ini trending Twitter Indonesia dan di posisi puncak begitu. Dia melakukan analisa dan juga metodologi dan sebagainya. Jadi
menurut dia ini memang dampaknya sangat luar biasa karena sentimen negatif itu sampai dengan 62% begitu Mas Hersu, yang artinya dampak negatif yang terjadi. Dan kemudian sentimen positifnya 28%, itu pun setelah dibantu ada pernyataan-pernyataan dari sekeliling Pak Prabowo begitu. Dan yang sisanya mungkin netral ya. Dan klaster besar itu tampak betul begitu, dari yang pro Prabowo, dari yang pro Ganjar, bahkan dari yang netral sebetulnya. Itu membentuk klaster besar yang mereka sangat-sangat tidak menyukai video yang mereka tonton tentang Pak Prabowo itu. Dan kemudian yang berikutnya itu juga ada mitigasi begitu ya. Jadi si Ismail Fahmi ini kan menanyakan kepada artificial intelligence, sekarang itu sudah ada yang seperti itu, makanya kita harus lihat juga kalau anak-anak kita belajar yang benar begitu ya, karena mereka nanti kalau tidak di kelas dia atas jawaban gurunya dia nanyanya ke artificial intelligence dan kemudian tinggal menyalin begitu. Nah, tapi ini saking canggihnya AI itu tadi, maka ketika Ismail Fahmi ini menanyakan gitu kira-kira apa mitigasi yang bisa dilakukan, yang nomor satu yang paling menarik dan itu yang paling diperbincangkan oleh netizen, yaitu minta maaf secara terbuka. Ini sarannya ya, minta maaf secara terbuka. Prabowo atau timnya dapat mengeluarkan pernyataan resmi yang menyampaikan permintaan maaf atas ucapan tersebut. Hal ini dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan. Saran yang lainnya masih banyak tapi saya tidak akan bacakan karena cukup panjang. Cuman kalau untuk hal ini kemudian saya ingat Mas Hersu, itu ada sebuah film tahun berapa ya? Tahun 90-an kalau tidak salah. Itu yang judulnya Anger Management. Itu bintangnya Jack Nicholson. Mungkin Mas Hersu juga tahu karena itu cukup terkenal itu Anger Management. Jadi memang Anger Management ini perlu ditangani oleh psikolog begitu ya. Kalau saya melihat juga ini tanggapan di netizen itu juga seperti itu. Dan kita juga melihat memang karakter dari Pak Prabowo. Mungkin dulu kan kita juga cukup dekat ya Mas Hersu karena kita dulu juga ada di lingkaran 02 pada tahun 2019 dan kita melihat memang Pak Prabowo ini saya pun pernah diperingatkan ketika suatu saat saya berbicara dengan dia, kemudian saya mengambil catatan begitu, ada teman yang mengingatkan, Mbak jangan ditulis karena Pak Prabowo itu sensitif sekali, peka sekali, didengarkan saja dan kemudian dihafal gitu, maksudnya didengarkan dan kemudian kita mengingat-ingat gitu dengan baik, tapi jangan ditulis, jangan mengeluarkan pulpen, kertas dan sebagainya. Saya agak tertegun karena saya kan sebagai wartawan gitu ya, saya juga kalau saya mengeluarkan HP dan saya rekam malah justru tidak baik gitu. Dengan menulis saya mungkin hanya beberapa kata kunci, keyword saja untuk mengingat. Tapi akhirnya saya tidak menulis begitu. Tapi memang dari situ kita melihat Pak Prabowo ini memang sangat sensitif sih Mas Hersu, terhadap pertanyaan, terhadap gestur tubuh orang, dia sangat sensitif. Mungkin berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun apa yang dia alami. Nah, apakah yang seperti ini kalau saya merenung lagi, apakah yang seperti ini cocok ya untuk mengatur, untuk memberikan pelayanan kepada 278 juta rakyat Indonesia begitu kondisinya. Sementara wakilnya kita bisa melihat dari sekarang tidak akan dapat memberikan kontribusi banyak terhadap kapasiti kan. Iya, betul. Jadi kelihatannya dengan gambaran seperti yang tadi Mbak Agi katakan, itu dampaknya serius ketika dia merasa orang seperti Anies kok nyerang saya kan gitu ya, dia merasa seperti itu, apalagi makanya muncul dia kan bilang dulu bisa jadi gubernur kan 2002 yang usung, kira-kira begitulah yang sampaikan, walaupun nggak terucapkan secara langsung, tapi dia menyatakan tentang saya malah jadi gubernur, kalau nggak ada posisinya nggak bisa jadi gubernur gitu. Dari situ ya betul kelihatan sensitif, jadi ini berbahaya ya saya kira, karena satu Pak Prabowo itu sensitif, kedua kan sulit untuk orang lingkungannya memberitahu, nggak ada yang berani kan ngasih tahu seperti itu kan, itu lebih berbahaya lagi tuh, karena kalau ini lanjut ya akan jadi gubernur baru buat Pak Prabowo. Tapi saya ragu ada orang seperti Pak Prabowo yang berani mengingatkan soal itu. Iya, betul sekali. Dan kalau kita mengingat apa ya sebetulnya yang terjadi dengan orang-orang yang dekat, yang pernah dekat juga dengan Pak Prabowo begitu ya. Dan yang sebetulnya seperti Pak Jokowi saja begitu. Pak Jokowi kan tadinya didukung kan, untuk menjadi gubernur DKI, dan itu habis-habisan juga didukung oleh Pak Prabowo dan Hasim begitu, dan juga oleh PDIP begitu. Tapi toh kemudian Pak Jokowi berseberangan dengan Pak Prabowo dengan sangat
sangat-sangat betul-betul di kutub utara dan di kutub selatan gitu, berseberangannya sepertinya kita tidak akan pernah membayangkan mereka akan dapat bersatu. Dan kemudian setelah itu juga Ahok, Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok ini kan juga malah sempat masuk Gerindra begitu kan, Mas Hestu dari Golkar dia sempat masuk, dan kemudian saya masih ingat video yaitu Pak Ahok begitu dengan istri Ibu Veronika Tan dan kemudian dengan anak-anaknya itu berkunjung ke Hambalang. Pak Prabowo keluar dengan suka hati, dengan sukacita, kemudian dijamu, bahkan ketika pulangnya dihantarkan juga, dan Shan gitu anaknya ditanya ingin menjadi apa dan sebagainya, tampak akrab sekali dan Pak Prabowo tampak sayang. Tapi kemudian ternyata hubungan itu menjadi tidak baik begitu ya. Dan kemudian memang Ahok ini kan pamitnya tidak berhadapan langsung, katanya hanya berkirim surat saja dengan Pak Prabowo ketika kemudian dia ingin maju kontestasi untuk Gubernur DKI untuk yang berikutnya, sehingga Pak Prabowo ini mencari kandidat ketika itu. Ini cukup panjang kalau seandainya kita ceritakan begitu ya, mungkin lain kali kita ceritakan, tapi artinya terus kemudian dengan Anies, walaupun Anies tidak masuk Gerindra, karena Anies kan akhirnya resminya dia diusung oleh PKS, Sandiaga oleh Gerindra begitu kan, walaupun prosesnya sebetulnya tidak seperti itu begitu. Nah, Anies pun sekarang juga menjadi lawan dari Pak Prabowo. Ini memang Pak Prabowo mungkin dalam kondisi yang orang yang kebetulan bukan kebetulan ya, dalam jalan hidupnya dia kemudian selalu berseberangan dengan orang-orang yang dia usung. Kita bisa melihat begitu ya Mas Ersu. Dan kemudian dalam kasus Pak Jokowi kan Pak Jokowi yang mengalahkan Pak Prabowo 2 kali. Tapi kemudian Pak Prabowo bisa dengan legowo bisa dapat masuk menjadi pembantunya Pak Jokowi. Ya. Padahal Iya. jadi berikutnya gitu, itu yang kita tahu, karena sekarang ini kan kelihatannya sebenarnya Pak Prabowo dalam situasi dan Gerindra situasi sangat pede banget, dia akan berikan kali ini 2-3 kali maju. Capres 2 kali menjadi cawapres, sekali menjadi cawapres, 2 kali menjadi capres. Ini yang keempat akan berhasil. PD-nya bukan karena ada mesin politiknya Pak Jokowi tidak di belakang, tapi dengan blunder-blunder yang dilakukan oleh Gibran, yang saya kira itu sekarang menjadi liability Pak Prabowo gitu. Jadi dia sebagai terus bagaimana melindungi Gibran, tapi ternyata Pak Prabowo sendiri juga harus diselamatkan juga dari bencana gunung semacam ini. Jadi ini krusial banget situasinya. Saya berbagi ya, kalau dengan membaca peta media sosial sekarang ini dan kemudian dikaitkan dengan floating mess yang ada kan gitu, dan floating mess ini kita juga adalah para mahasiswa, para anak-anak dan pelajar gitu ya, dan juga mungkin profesional awal pekerjaan. Ini dampaknya serius sekali loh buat suara orang memutuskan setelah debat ini nanti. Iya, dampaknya sangat-sangat serius Mas Ersul. Saya membaca banyak sekali komen begitu yang terutama yang mereka, kalau menurut Kompas waktu itu sekitar 28% ya, itu yang masih undecided voter atau dan juga cukup besar juga orang yang walaupun sudah memilih tapi ketika ditanyakan pada survei yaitu bahwa apakah mereka masih mungkin untuk mengalihkan pilihan begitu, jadi misalnya tadinya memilih Anies kemudian pindah dan kemudian memilih Prabowo kemudian pindah, begitu juga dengan Ganjar, itu ternyata juga jumlahnya cukup besar. Tapi khusus buat Anies ketika itu dibandingkan dengan yang lain itu sangat kecil. Jadi memang loyalis Anies ini lebih apa istilahnya Mas Ersu. Jadi mereka loyal, iya strong voter mereka itu. Nah sementara kalau untuk Prabowo itu masih cukup tinggi untuk kemungkinan untuk berubah. Begitu juga dengan Ganjar. Jadi kalau seandainya 28% gitu ya, tentunya oleh lembaga survei lain itu jumlahnya berbeda begitu, tapi tetap cukup besar, dan kemudian terjadi hal-hal yang tsunami yang seperti ini begitu ya, tidak hanya gelombang kecil, ini benar-benaran tsunami begitu ya, itu tentunya akan bisa mengubah peta suara begitu, dan apalagi dengan berbagai blunder-blunder yang lainnya begitu Mas Hersul, yang kita tahu selain soal ini begitu ya, soal yang dilakukan ini kan kebetulan Gibran mengucapkan asam sulfat begitu ya, itu dilakukan oleh Gibran sendiri, bukan kesalahan yang lain gitu ya, bukan dampak atau framing dari pihak lawan. Kemudian sementara Pak Prabowo juga ketika di debat dia cukup lemah dibandingkan yang lain, dan kemudian dia mengatakan dasmu etik itu juga dia lakukan sendiri, dan jadi semua itu menghantam diri sendiri gitu, dan yang salahnya adalah dirinya sendiri. Nah selain itu juga soal sekarang adalah soal hukum Mas Hersu, yaitu
Iya, soal hukum yang pernyataan dari Ivan Yustiavandana tersebut begitu. Oh, Iya, ini juga orang mempertanyakan ini mengarahnya ke siapa begitu ya? Karena dikatakan di situ itu ada aliran dana yang cukup besar dan cukup intensif, masif begitu ya, yang dilakukan pada rekening salah satu bendahara partai. Nah, ini partai mana gitu? Dan kemudian juga dikatakan kalau sebelumnya pada bulan mungkin sekitar 6 bulan yang lalu, pada bulan April Mei itu kan memang PPATK sudah pernah menyatakan bahwa ada kejahatan lingkungan yang uang-uang dari sana begitu yang itu jumlahnya triliunan yang kemudian masuk ke dalam pemilu begitu. Jadi uang-uang ini digunakan untuk membiayai pemilu dari para baik itu untuk pilpres maupun untuk pileg begitu. Nah, ini kan kita tidak tahu ketika itu Pak Mahfud juga sempat menanggapi, tapi terus kemudian bagaimana perjalanannya sampai sekarang juga tidak ada bentuknya begitu kan siapa yang ditengarai itu padahal kalau kata PPATK itu sudah sangat jelas mereka memberikan datanya, tapi mereka hanya bisa memberikan data, tapi kan mereka tidak bisa mengusut. ya, bisa. Ya, Ya, tergantung penegak hukumnya mau dilanjutkan atau enggak, dia pokoknya tugas gue betul. gitu. Mhm. Ini serius dan saya kira banyak kalangan yang mendorong untuk itu. Tapi sebenarnya itu problem klasik setiap kali pilpres dan pemilu seperti itu tadi ya. Dan Mhm. orang itu masuk karena lewat dana-dana ini mereka bisa melakukan laundering gitu Pak. Iya ya, betul sekali Mas Ersu. Dan data yang terakhir pekan kemarin itu dari PPATK menyebutkan selain yang triliunan dari kejahatan lingkungan itu tadi, juga ada dari penambangan ilegal. Penambangan ilegal ini jumlahnya ada ratusan miliar begitu ya, uang yang kemudian masuk ke partai-partai begitu dan masuk ke dalam digunakan untuk merusak sistem demokrasi ini yaitu dengan politik uang, sembako apa dan sebagainya begitu. Dan ini sudah ditunjuk itu tadi seharusnya ada tim yang namanya RKDK begitu ya Mas Erstu. RKDK ini rekening sebuah tim dari setiap paslon itu kan dia ada rekening khusus dana kampanye begitu. Nah, seharusnya dana kampanye ini menurut PPATK itu dia transaksinya sangat banyak keluar dan masuk pada saat pemilu seperti ini. Tapi justru ada RKDK itu yang minim transaksi jadi terlihat datar saja. Nah, malah justru transaksi besar ditemukan pada rekening bendahara sebuah partai. Nah, tapi tidak disebutkan partai yang mana. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apalagi kemudian memang misalnya dari P3 mengatakan wah itu harus ditindak dan kemudian harus menjadi kasus pidana ini dan kemudian dari Pak Mahfud juga mengatakan ini harus ditangkap dan ditelusuri begitu maksudnya isu ini jangan sampai dibiarkan saja ini harus ditelusuri begitu dan kemudian juga dari pihak 02 itu ada juga yang menyatakan bahwa kalau pihak kami selama ini sudah transparan jadi mereka tidak khawatir mereka menjawabnya seperti itu sementara dari tim Anies ini mereka tegas betul agar meminta bahwa ini sudah kalau seandainya betul seperti itu ini adalah kasus pidana yang harus ditindaklanjuti. Nah, sementara belakangan ini Mas Irsu itu ada pernyataan juga dari Bawaslu begitu kan. Pernyataan ini adalah soal apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo begitu. Jadi pada sebuah acara di Jawa Barat begitu Pak Prabowo ini diangkat oleh sebuah koperasi katakanlah demikian namanya MDS ini Mekar Digital Sejahtera oleh sebuah koperasi dan kemudian Pak Prabowo ini diangkat sebagai dewan kehormatannya begitu. Nah di situ rupanya mungkin ini koperasi ada hubungannya dengan Ibu Rini Sumarno ya mantan Menteri yang kita. Hubungannya pada Pak Prabowo ya. Betul dan Ibu Rini Sumarno dan Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas acara tersebut kepada Ibu Rini Sumarno. Dan di situ Pak Prabowo kemudian sambil dia menangis gitu ya, dia memberikan uang 15 miliar kepada koperasi tersebut dengan pernyataan bahwa sebagai dia merasa terharu dia angkat sebagai dewan kehormatan dan dia tidak mau begitu saja tidak aktif tapi saya akan aktif dengan memberikan dana tersebut sebagai dana permodalan bagi koperasi tersebut. Nah, itulah yang sekarang ditangkap oleh Bawaslu karena memang ada juga yang melaporkan begitu bahwa itu termasuk politik uang atau tidak hal-hal seperti itu karena tentunya dia ke sana juga dalam masa kampanye seperti ini begitu sepertinya tidak ada hubungannya dengan soal pertahanan ya karena dia Menteri Pertahanan yang tentunya dia ke sana adalah dalam rangka ada dukungan begitu Mas Hersu. Yes, Oke, di luar topik itu apa tadi yang belum kita bahas, Pak? Di luar topik itu apa yang kita belum bahas ya Mas Hersu? Tadi Gibran. Sepertinya ada Gibran sudah. Oh ini yang terakhir ini yang menarik adalah soal Anies.
Oh, Ini justru yang sekarang terjadi soal gemoy-gemoy yang mulai yang bubrah gitu ya, yang di branding dengan angka miliaran berantakan. yang berantakan itu Ada yang kita tsunami yang media sosial, tsunami blunder ya. iya, tsunami media sosial. Dan kalau menurut Roma Hurmuzi, Romi dari P3 itu dia mengatakan bahwa konsultan Pak Prabowo itu adalah konsultan yang dipakai oleh Bongbong Marcos begitu kan, mendatangkan ke Bantah sini. itu ya. Ini menurut dia begitu kan, sehingga kemudian Pak Prabowo di branding gemoy seperti halnya mereka sukses membranding Bongbong Marcos, dan kata-katanya juga gemoy rupanya kalau di Filipina, Mas Hersu. Oh iya. Iya, dan Bongbong Marcos ini kan disuruh joget-joget begitu kan. Jadi memperlihatkan bahwa dia tidak punya apa masalah di masa lalu begitu, tidak punya jejak hitam gitu. Karena sebelumnya kan ayahnya, jejak hitam ayahnya sebagai diktator, koruptor apa dan sebagainya itu yang melekat di keluarga tersebut. Tapi dengan dia kemudian meraih apa pemilih pemula yang cukup besar ketika itu, sama seperti di Indonesia saat ini, yaitu pemilih-pemilih yang belum lahir ketika kejadian Marcos pada masa lalu, sehingga mereka tidak punya ingatan, dan ini berhasil di branding sehingga akhirnya Bongbong Marcos ini menang. Nah, sekarang ini kalau kita melihat, saya lihat hari ini itu ada trending topik itu Anies Baswedan. Saya sampai melihat ada apa dengan Anies ya, kok trending topik begitu. Kalau semua perjalanan kampanye begitu kan biasa-biasa saja semuanya. Anies ke Aceh, hari ini mungkin ke Lubuk Linggau, terus kemudian Ganjar dan Pak Mahfud kemana, Pak Prabowo juga begitu. Semuanya biasa saja menurut saya. Tapi ternyata yang trending ini salah satunya yang menyebabkan trending karena pertemuannya dengan Fadil Jaidi, Mas Hersu. Nah, ini siapa nih? Saya pernah dengar nama ini. Ya, Fadil Jaidi itu adalah salah satu influencer lah, kita bisa katakan demikian. Dia selebgram gitu ya. Dia juga YouTube-nya itu banyak yang menonton begitu. Jadi ini kan anak muda, bapaknya namanya Pak Muh. Pak Muh ini juga menjadi terkenal itu karena sering tampil di videonya Fadil Jaidi. Nah, si Pak Muh ini Mas Esu bahkan memiliki basic fans sendiri. Ini luar biasa. Semua orang kalau lihat itu pada bilang, aku pengen punya papa, aku punya ayah seperti Pak Muh apa dan sebagainya. Dan suatu saat ini agak melebar sedikit. Suatu saat bahkan Pak Muh ini saking terkenalnya di video tersebut sampai diajak untuk fashion show. Dan kemudian di fashion show tersebut menjadi geger, semuanya bertepuk tangan dengan itu ada Pak Muh, padahal itu adalah anak-anak muda yang usianya sekitar 20-an, Mas Hersul. Mereka gembira melihat Pak Muh gitu. Jadi memang generasi Gen Z ini memang butuh idola sebetulnya. Nah, kemarin mereka itu sebetulnya sebagian itu sudah saya lihat seperti mengidolakan Pak Prabowo itu cukup berani. berani. Direkrut oleh Pak Prabowo memang ya yang besar. Apalagi influencer tidak hanya satu orang ya, ini puluhan influencer itu kan datang ke Kemenhan secara berkala begitu dalam beberapa kali kesempatan. Nah, ini Anies hanya cukup sekali bertemu dengan Fadil Jaidi. Hanya satu orang saja, dan kemudian dia membuat tulisan diposting di akun X-nya. Ini belum yang di akun Facebook, belum yang di akun Instagram dan lain sebagainya ya. Ini dia menulis seperti ini. Ketemuan Fadil Jaidi dan diajari jadi wibu. Nonton dan diceritain soal Attack on Titan. Oke, menarik. Save dulu buat ditonton di sela-sela kegiatan. Ini hanya tulisan dengan 4 baris saja. Tapi kemudian ini yang menonton sudah jutaan, Mas Hersu. Kemarin saya lihat sudah 3,5 juta yang melihat postingan ini, dan kemudian yang merepost itu ribuan, dan yang menanggapi lebih-lebih lagi, luar biasa. Padahal ini X loh. Iya, ini dunia tersendiri yang kita nggak paham ya. Saya nih, bukan kita nih, nanti Mbak gitu sih. Saya nggak paham soal ini. Iya, kalau kemudian saya bandingkan, Mas Hersu, kenapa Pak Anies ini saya rasa tidak hanya sekedar posting dan sekedar branding. Karena kalau saya melihat kepada diri saya sendiri, saya pun punya anak yang masih sekolah dan ada anak yang masih kuliah gitu ya. Saya ikuti dia, bacaan dia apa, dia senengnya apa, bahkan sampai game yang dia mainkan itu saya paham begitu. Nanti akan seperti ini, kamu peringkat berapa, udah apa dan sebagainya. Nah, ini Pak Anies kalau kita lihat, dia kan anaknya yang nomor 1 yang namanya Mutiara itu usianya sekitar 26 tahun. Kemudian yang kedua itu Mikael, usianya sekitar 23 tahun. Dan kemudian yang berikutnya Kaisar itu usianya berapa ya?
belasan lah, 18 atau berapa begitu, 18 tahun mungkin. Nah, yang kecil lagi itu siapa, Ismail ya namanya. Itu saya tidak tahu usianya, tapi kalau melihat Pak Anies ketika itu tahun 2016-an gitu dia dibonceng pakai Vespa dan sebagainya, mungkin sekarang SMP dia usianya. Nah, kalau sebagai seorang pendidik, pasti dia akan mengetahui apa masing-masing kesenangan dari anak-anak ini. Jadi kalau anak-anaknya itu menjadi wibu, wibu ini adalah seseorang yang sangat menggemari budaya Jepang gitu ya, yang lebih dari rata-rata, jadi dia bisa disebut wibu, baik itu animenya, baik itu kehidupannya sehari-hari dari masyarakat Jepang, terutama remaja-remajanya, cara berpakaiannya, mereka makan apa, pokoknya habit, daily habit gitu dia hafal, itu biasanya kemudian mereka punya komunitas wibu, dan komunitas wibu ini kuat sekali. Jadi kalau kemudian Pak Anies dia kemudian berbicara dengan Fadil Jaidi yang ini kan usianya ya kita bisa ini kan dengan Mutiara ya yang sudah cukup dewasa, itu dia pasti nyambung Mas Hersu. Jadi ini kan bacaannya Gen Z Ya, begitu. ya, 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 ya. Jadi memang betul-betul ya otentik lah gitu ya, bukan satu hal Iya, yang diimplang. Kalau yang gemonya Pak Prabowo ini kan diimplang gitu ya, jadi nggak betul. natural jadinya begitu, itu ya berantakan. Ya saya kira itu bahayanya membranding seseorang antara produk dengan kemasannya, produk dan packagingnya itu nggak sesuai, itu yang bisa dibubble, atau ketika kemudian menyadari orang para pelanggan gitu ya, atau para pemilih dia itu merasa bahwa produknya tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak sesuai dengan packagingnya, orang bakal kecewa, dan itu bisa meninggalkan. Apalagi ini kan pilpresnya ini semakin dekat, ini tinggal 2 bulan Mbak ya, saya kira ya. Iya, betul. Jadi ini bahaya sekali, dan masih ada debat 2 kali lagi calon presiden dan 2 kali lagi calon wakil presiden. Ini bakal seru, dan kita akan terus ikuti ya, lagi ya. Iya, iya, iya. Oke. Baik, kita sampai ketemu lagi esok. Terima kasih atas perhatian dan juga support dan doa-doa Anda, dan doa-doa yang terbaik juga dari kami berdua, bukan dari semua. Bahwa untuk teman-teman yang ada di berbagai belahan dunia ya, ya saya baca. Kalau di luar negeri saya baca ada yang siapa di Jerman, ada yang di Hong Kong, di Amerika dan sebagainya. Nanti kita akan sapa Anda satu-satu, tapi giliran kan banyak sekali yang aktif sekali di komen kita, dan terima kasih sekali support itu ada semua. Gitu ya Pak ya. Iya, iya. Teman-teman yang di Jerman, yang di Norwegia, di Kanada, baik-baik. Mereka sering mengatakan, bahkan teman-teman TKW, Mas Hersu mengatakan, saya TKW, saya di Arab Saudi, saya ada di Taiwan, juga ternyata mereka mengikuti kita, Mas Hersu. Ya. Senang banget. Terima kasih banyak ya, tetap Ya. semangat dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, dan nanti Anda berada di Ya. sana, dan kontribusi Anda terhadap Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik itu sangat kami nantikan ya. Sampai ketemu lagi, saya sebenarnya. Dan saya Agi Beta, sampai jumpa. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.